Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang edukasi, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3 pada perdagangan internasional di pelabuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rajendra Iko Maulana Tasi, NIM F3119056, yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Sumadiono, SKM MKes. Saya dari Prodi D3 Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Diadakannya ketiga ini bertujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap pekerjaan di sebuah institusi, tentu kita akan berjumpa dengan peralatan atau alat berat yang dimiliki oleh institusi, khususnya yang berkaitan dengan ekspor impor di pelabuhan. Suatu pekerjaan juga tentunya memiliki bahaya, resiko, dan danger masing-masing yang apabila kita tidak mencegah mengakibatkan kerugian bagi institusi maupun lingkungan sekitar. Maka, untuk mengurangi risiko kecelakaan, maka organisasi suatu institusi harus merencanakan standar keamanan keselamatan kesehatan kerja. Ada beberapa kelompok kontrol yang dapat dibentuk untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, yakni dengan cara eliminasi, substitusi, kontrol teknik atau perancangan, kontrol administratif, dan APD alat pelindung diri. Dari kelompok kontrol di atas yang telah disebutkan, bahwasanya tidak ada yang benar-benar menghilangkan atau mengurangi risiko bahaya dengan cara yang paling memuaskan atau paling efektif. Oleh karena itulah, hierarki pengendalian diperkenalkan untuk mendorong organisasi mencoba mengontrol yang lebih baik dan menghilangkan bahaya atau mengurangi. Di sini saya akan lebih berfokus membahas tentang kontrol administratif. Kontrol administratif ditujukan pengendalian dari sisi orang yang akan melakukan pekerjaan dengan dikendalikan metode kerja atau prosedur. Diharapkan orang tersebut akan mematuhi, memiliki kemampuan dan keahlian cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang secara aman. Jenis pengendalian ini dapat disosialisasikan antara lain sebagai berikut. 1. Seleksi karyawan. 2. Prosedur sesuai SOP. 3. Aturan. 4. Pelatihan durasi kerja. 5. Mengenal tanda bahaya. 6. Label atau simbol. Yang pertama ada seleksi karyawan, yang dimana saat melamar pekerjaan tersebut, calon karyawan harus sesuai klasifikasi yang telah ditentukan agar dapat mengurangi risiko bahaya kecelakaan. Yang kedua ada prosedur sesuai SOP, standar operasional mekanisme. Dalam hal ini, si manajer atau atasan harus mengidentifikasi lokasi yang rawan kecelakaan, seperti halnya di dalam pelabuhan, khususnya ekspor impor, yang dimana menggunakan kren yang tepat untuk memindahkan peti kemas dan membutuhkan waktu yang lama agar dapat menguasai. Yang ketiga ada aturan, di mana peraturan yang dibuat oleh atasan harus benar-benar dipahami oleh para pekerja agar mencegah terjadinya kecelakaan, seperti halnya saat pemindahan peti kemas dari kapal ke dermaga. Itu harus sesuai prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pelatihan durasi kerja. Untuk menjadi tenaga terlatih, perlu membutuhkan waktu panjang agar dapat menguasai pekerjaan tersebut dan mengurangi risiko kecelakaan tersebut. Yang kelima ada mengenal tanda bahaya. Ketiga memiliki tanda bahaya yang mempunyai makna, semisal warna kuning menunjukkan peringatan, biru menunjukkan instruksi atau perintah, hijau menunjukkan kondisi aman,
Merah menunjukkan peralatan pemadam kebakaran. Yang 6 atau yang terakhir ada label atau simbol. Kita pasti sudah banyak tahu label dalam K3, seperti dilarang merokok, mudah meledak, beracun, dan masih banyak yang lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa dengan demikianlah kontrol administratif diperlukan untuk disosialisasikan kepada para pekerja di suatu institusi, terutama di pelabuhan yang berhubungan dengan ekspor-impor ini. Maka dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan secara berkala agar terhindar dari insiden atau kecelakaan, seperti halnya terjatuh dari ketinggian, tangan terjepit dari kren, atau menaruh kontainer kurang tepat sehingga menyebabkan kontainer jatuh, dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.